Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah analitik dan visualisasi data. Karena NIM saya genap, maka saya mengerjakan soal untuk kategori NIM genap yang terdiri dari dua studi kasus, yaitu analisis kualitas air dan analisis ketahanan pangan menggunakan Python serta visualisasi data spasial. Pada soal pertama diberikan sebuah studi kasus mengenai tim monitoring kualitas air yang melakukan pengukuran kualitas air pada 5 titik di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS. Data yang diberikan berisi nama lokasi atau kecamatan, koordinat longitude dan latitude, serta dua parameter kualitas air yaitu BOD dan COD. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah melakukan analisis spasial untuk mengetahui persebaran kualitas air, menentukan lokasi dengan tingkat pencemaran tertinggi, kemudian memberikan interpretasi berdasarkan hasil visualisasi yang dibuat menggunakan Python. Dalam soal ini terdapat dua parameter utama yaitu BOD atau Biological Oxygen Demand dan COD atau Chemical Oxygen Demand. BOD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Semakin tinggi nilai BOD, maka semakin tinggi pula kandungan bahan organik yang mencemari air. Sedangkan COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh zat pencemar baik organik maupun non-organik. Nilai COD yang tinggi juga menunjukkan kualitas air yang semakin buruk. Pada soal ini terdapat 5 tahapan yang harus diselesaikan, yaitu mengimpor data menggunakan Pandas, mengubah data menjadi geodata frame, memvisualisasikan persebaran nilai BOD menggunakan GeoPandas, menentukan lokasi dengan tingkat pencemaran tertinggi, dan memberikan interpretasi hasil analisis spasial. Setelah memahami permasalahan dan tujuan analisis pada soal pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi penyelesaiannya menggunakan Python di Google Colab. Untuk menyelesaikan soal pertama, saya menggunakan beberapa library Python, yaitu Pandas untuk mengelola data, GeoPandas untuk mengelola data spasial, Shapely untuk membuat objek koordinat, Matplotlib untuk memvisualisasikan peta statis, dan Volume untuk membuat peta interaktif. Pada langkah pertama, saya membuat dan mengimpor data menggunakan Pandas Data Frame. Data terdiri dari 5 titik pengamatan yang masing-masing memiliki informasi nama kecamatan, koordinat longitude dan latitude, nilai BOD, serta nilai COD. Tahapan ini bertujuan agar seluruh data tersusun dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Selanjutnya, data frame saya ubah menjadi geodata frame. Pada tahap ini, koordinat longitude dan latitude diubah menjadi objek geometri berupa poin sehingga setiap data memiliki posisi geografis. Geodata frame memungkinkan kita untuk melakukan analisis spasial serta menampilkan data langsung pada peta. Berikut merupakan visualisasi spasial persebaran nilai BOD. Ukuran lingkaran dibuat mengikuti besar kecilnya nilai BOD sehingga semakin besar lingkaran menunjukkan nilai BOD yang semakin tinggi. Selain ukuran, digunakan gradasi warna merah yang artinya semakin pekat warnanya menunjukkan tingkat pencemaran organik yang semakin tinggi. Dari visualisasi tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan D memiliki ukuran titik paling besar dengan warna merah paling pekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan D memiliki nilai BOD tertinggi dibandingkan lokasi lainnya. Sebaliknya, Kecamatan A memiliki ukuran titik paling kecil sehingga kualitas airnya relatif lebih baik. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi ID Xmax untuk mencari nilai BOD terbesar. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan D memiliki nilai BOD sebesar 7,2 mg per L dan COD sebesar 50 mg per L, yang merupakan nilai tertinggi pada data. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan D merupakan lokasi dengan tingkat pencemaran organik paling tinggi. Berdasarkan hasil analisis spasial dapat disimpulkan bahwa persebaran kualitas air pada 5 titik pengamatan tidak merata.
Kecamatan D menjadi wilayah dengan kualitas air paling buruk karena memiliki nilai BOD dan COD tertinggi. Sementara Kecamatan A memiliki kualitas air terbaik karena nilai BOD dan COD relatif rendah. Hasil visualisasi spasial mempermudah identifikasi lokasi yang memerlukan pemantauan maupun penanganan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Pada soal nomor kedua, diberikan sebuah studi kasus mengenai pemerintah provinsi yang ingin memetakan tingkat kerawanan ketahanan pangan pada 5 wilayah kabupaten atau kota. Analisis dilakukan menggunakan dua indikator utama, yaitu luas lahan pertanian dan jumlah penduduk. Sebagai seorang data analis, saya diminta membuat program analisis spasial menggunakan Python untuk menentukan wilayah yang membutuhkan bantuan pangan darurat. Konsep utama pada soal ini adalah menghitung rasio lahan per kapita. Rasio tersebut diperoleh dari hasil pembagian antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk. Semakin besar nilai rasio, berarti ketersediaan lahan pertanian terhadap jumlah penduduk semakin baik, sehingga kondisi wilayah relatif lebih aman dari sisi ketahanan pangan. Sebaliknya, apabila nilai rasio semakin kecil, artinya jumlah lahan tidak sebanding dengan jumlah penduduk, sehingga wilayah tersebut berpotensi mengalami kerawanan pangan. Pada soal ini juga diberikan aturan bisnis, yaitu apabila rasio lahan per kapita kurang dari 0,01, maka wilayah dikategorikan sebagai rawan pangan. Sedangkan apabila rasio lebih besar atau sama dengan 0,01, maka wilayah dikategorikan sebagai aman pangan. Selanjutnya saya diminta membuat geodata frame, menghitung rasio lahan per kapita, menentukan status ketahanan pangan, membuat visualisasi peta spasial dengan warna merah untuk wilayah yang rawan dan hijau untuk yang aman. Kemudian memberikan analisis serta rekomendasi wilayah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Setelah memahami tujuan dan aturan bisnis pada studi kasus ini, selanjutnya saya akan menjelaskan proses analisis serta hasil implementasinya di Google Colab. Pada soal kedua, saya diminta melakukan analisis ketahanan pangan berdasarkan luas lahan pertanian dan jumlah penduduk menggunakan pendekatan spasial. Langkah pertama adalah membuat data frame yang berisi data 5 kabupaten beserta koordinat, luas, lahan pertanian, dan jumlah penduduk. Setelah itu, data dikonversi menjadi geodata frame sehingga setiap wilayah memiliki informasi posisi geografis. Selanjutnya, dilakukan perhitungan rasio lahan per kapita menggunakan rumus luas lahan dibagi jumlah penduduk. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui apakah luas lahan pertanian cukup untuk mendukung jumlah penduduk di setiap wilayah. Semakin besar rasio, berarti kondisi ketahanan pangan semakin baik. Setelah rasio dihitung, setiap wilayah diklasifikasikan berdasarkan aturan bisnis. Apabila rasio kurang dari 0,01, maka wilayah dikategorikan sebagai rawan pangan. Sedangkan apabila rasionya lebih besar atau sama dengan 0,01, maka dikategorikan sebagai aman pangan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa Kabupaten B dan Kabupaten D termasuk kategori rawan pangan. Sedangkan Kabupaten A, Kabupaten C, dan Kabupaten E termasuk kategori aman pangan. Berikut merupakan visualisasi spasial menggunakan bubble plot. Warna merah menunjukkan wilayah rawan pangan, sedangkan warna hijau menunjukkan wilayah aman pangan. Ukuran lingkaran dibuat proporsional terhadap jumlah penduduk sehingga wilayah dengan jumlah penduduk lebih banyak memiliki ukuran bubble yang lebih besar. Terlihat bahwa Kabupaten D memiliki jumlah penduduk tinggi, namun luas lahan pertanian relatif kecil. Hal tersebut menyebabkan rasio lahannya rendah, sehingga dikategorikan sebagai wilayah rawan pangan. Sebaliknya, Kabupaten C memiliki luas lahan yang besar sehingga termasuk kategori aman pangan. Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten D memiliki rasio lahan per kapita paling rendah. Artinya, wilayah tersebut menjadi prioritas utama pemerintah dalam pemberian bantuan pangan maupun pengembangan sektor pertanian. Kabupaten B juga perlu mendapatkan perhatian karena memiliki rasio lahan yang rendah meskipun tidak serendah Kabupaten D. Sementara Kabupaten C memiliki kondisi terbaik sehingga belum menjadi prioritas penanganan. Untuk kesimpulan dari soal nomor 2 ini adalah rasio lahan per kapita dapat digunakan sebagai indikator sederhana dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan dan visualisasi spesial, Kabupaten D merupakan wilayah yang paling membutuhkan perhatian pemerintah karena memiliki rasio lahan paling kecil dan termasuk kategori rawan pangan.
Melalui kedua studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa Python, Pandas, GeoPandas, Matplotlib, dan Volume mampu membantu proses analisis data spasial secara efektif. Visualisasi spasial juga memudahkan dalam memahami persebaran data serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan lokasi, sehingga hasil analisis menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.